entah gue yang salah map apa guanya disasarin. Ini gue. Nah di situ kan saya konfirmasi jalan-jalan itu aman nggak semuanya, Kai? Aman semua, masih kelihatan. Cuman ini kok ada 8 motor ya bang? Dibilang gitu kan. Lah kok 8 motor? Kan kita 7 orang, Kai. Coba lu hitung yang bener. Ya bang ada 8 motor ya, belakang siapa ya? Nungguin lah Pak Robi di atas itu, agak nanyak tuh nungguin pelan. Saya tanya lagi, Pak Rob, lu yakin ini jalurnya? Ya emang ini sih jalurnya, terus mana lagi? Di map gimana? Di map nggak bisa Pak Rob, lu lihat nih mapnya, muter doang tuh, di situ nggak sinyal juga nggak ada. Dan di situ saya agak gejanggalnya, kok ada kayu yang habis dipotong tapi terbengkalai gitu loh. Lah ini kok pohon kayak nutupin jalan gitu loh. Tuh lihat depan, coba senterin, kok nggak ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Syahrul. Waduh. Halo Abang, Bang. gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Ya. Bang Syahrul nih. Oke. Nah, sebelum Bang Syahrul ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bekasi ya. Iya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Syahrul, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, Iya. gitu ya Bang ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman Bang. Katanya Bang Syahrul punya pengalaman saat touring tersesat ke arah pantai Sawarna, dekat-dekat Iya. pantai Sawarna, Betul. gitu ya. Betul. Nyasarnya sendirian apa gimana? Nyasarnya 2 motor 2 orang. 2 motor? 2 motor 2 orang. 2 orang, oh Iya. oke. Malam-malam tuh berarti ya? Malam-malam, tengah malam lah itu. Udah Oke. tengah malam. Dan selain itu juga ternyata ada keganjilan-keganjilan lah Iya. saat touring itu ya Bang ya? Betul. Wah penasaran sih tentang kisah Bang Syahrul saat touring terus kemudian nyasar gitu Iya. kan. Untungnya nggak sendirian gitu Iya. kan nyasarnya gitu kan. Oke, wis tahan dulu kali ya Bang Syahrul nih ya ceritain ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang, silakan Siap. kopinya Bang. Bismillah. Oke, udah siap nih Bang Syahrul buat cerita nih? Siap. Siap, oke langsung aja kita sikat. Ini juga udah nggak tahu jalanan-jalanan kayak gitu. Coba. Sikai aja. Udah sikai, udah gue Sherlock ini. Awal mula itu kita kan jadi saya yang sendiri tuh hobi touring. Jadi pas dulu tuh di momen-momen saya sering touring ini saya coba pengen touring bareng teman. Karena kan saya ini kerjanya bareng teman-teman tuh yang di daerah Grand Wisata itu baru-baru semua. Nah, pas yang lalu itu saya sama teman saya ini yang namanya Pak Robi baru kenal. Dari situ saya mungkin ada inisiatif, mungkin nih Pak Robi suka touring atau nggak ngecamp nih, karena dari stylenya juga udah dia tuh kayak
kayak setelan-setelan kayak suka backpacker lah. Nah dari situ saya sedikit-sedikit ngobrol sama dia karena baru kenal juga di situ. Karena kan mungkin ini kan si Mol ini baru nih, saya juga baru kenal juga sama dia. Sebelumnya mah saya suka touringnya sama yang teman-teman lain sebelumnya dari kerjaan yang lain juga. Karena ini teman-temannya baru kan masih random juga tuh kayak seakan-akan masih ragu aja, malu gitu buat ngajak-ngajak. Akhirnya di situ saya coba kenal sama Pak Robi ini. Saya ngobrol-ngobrol berdua, Pak, ini suka touring nggak? Ngecamp kecil lah, santai. Pas saya tanya gitu, wah boleh tuh, gue juga suka ngedaki juga lah sedikit-sedikit. Dan akhirnya, oh boleh nih kalau gitu kita setting jadwal gimana. Nah akhirnya disitulah momen dimana kita nih ngatur jadwal nih. Itu di tanggal 2-3 Juli. Jadi kan kerjaan tuh nggak weekend. Jadi saya settingnya pagi, siang off. Nah jadi paginya tanggal 2 abis selesai kita kerja, itu malamnya prepare untuk berangkat. Jadi tanggal 3-nya itu off di sana. Nah tanggal 4-nya baru arah balik lah kayak gitu. Saya sendiri kayak pribadi, masa berdua doang Pak, nggak ada yang ngajak lain nih kita nih. Oh coba aja lu ajak teman-teman yang daerah sini, yang kita kata sini anak kerjaan. Dari sini sih kayaknya anak-anaknya jarang ada yang touring Pak. Yaudah selalu lah mau ngajak teman lu dari rumah nggak apa-apa lah. Akhirnya sih inisiatif saya keluar nih, coba saya bikin sedikit kecil pamflet kecil, saya share di video-video si TikTok saya. Pas sudah seling beberapa waktu, ada banyak yang komen ternyata saya bikin itu video jadi kayak random lah, jadi kayak saya perdana juga ngerasain tuh touring sama yang nggak dikenal. Biasanya kan saya anak-anak kerjaan semua nih. Nah di situ dan akhirnya kok banyak yang komen rame nih ya videonya. Akhirnya saya balas-balasin kalau emang mau ikut kita bikin grup aja, nanti saya buatin grup. Nah dari situ saya coba buat grup, situ grupnya buat khusus yang di Pantai Karangbokor itu. Nah dan akhirnya beberapa yang komen dan ingin ikut ya, nge-WA saya, bang gue mau join begini-gini. Oke, masuk tuh total itu di grup 7 orang. Dan alhamdulillah coba saya kayak ngejelasin lah, kita ini touring mau ke arah Pantai Bokor, daerah Sawarna. Kan jadwalnya di tanggal sekian-sekian nih, lu pada bisa nggak? Kalau emang siap bener, kita lanjutin nih. Itu sekitar beberapa hari yang lalu lah, jadi sebelum H-3 lah saya briefingin juga di grup. Nah dari situ saya konfirmasi, nah nanti kan kita kan ada perjalanan nih, kalau bisa di-preparein semuanya, karena kita mau ngecamp nih. Kalau untuk peralatan, alhamdulillah saya pribadi sama teman saya yang bawa nggak apa-apa, yang lain yang penting prepare dari motor-motornya dan kelengkapannya masing-masing untuk si touring ini. Karena kan saya pribadi baru kenal kalian semua kan, jadi seakan-akan saya kayak tuan rumahnya nih buat nganter mereka gitu kan. Ya udah dari situ saya konfirmasi ke Pak Robi lagi, Pak rame mbak videonya, coba lihat. Wah iya rame, baik komen. Total berapa? 7 orangan nih kita berangkat. Dari Bekasi ada, dan itu kebanyakan ada yang dari daerah Bogor sama Jakarta juga ada. Oh gitu. Ya udah konfirmasi di grup, kita akan ngecamp dan di situ nanti titik kumpulnya di mana nih yang enaknya. Oh gitu. Ya udah nanti saya jelasin ke grup. Saya briefingin lagi di grup dan akhirnya dari yang beberapa titik mereka kan agak jauh, nggak mungkin ke Bekasi bang, jadinya gitu kan. Dan ada yang anak Bekasi ternyata, itu namanya si Kai. Nah, si Kai ini anak Bekasi, jadi wah berarti ada 3 orang nih. Saya, Pak Robi, sama si Kai. 3 orang ini yang dari Bekasi. Sisanya yang 4 orang ini daerah Jakarta sama Bogor. Saya konfirmasi, bang, lu kan daerah Jakarta Bogor nih, nggak mungkin lu ke Bekasi ya. Kalau enaknya gimana, ngambil jalur tengah aja kita nih. Jadi saya kan dari Bekasi, arahnya tuh pasti lewat-lewat Bantar Gebang, lewat-lewat jalur-jalur sana lah, yang gimana satu tujuan kita nih untuk ke sana. Saya bilang gitu. Ya udah bang, kalau Bogor gimana? Enaknya daerah-daerah Sentul aja bang, kita ketemuan daerah sana. Pom bensin lah kita nanti cari. Oh ya udah, ada yang bilang gitu tuh. Yang lain anak Jakarta pun sama. Dan akhirnya pas sudah H-2 saya prepare nih, tanya yang lain juga, oke prepare, nggak ada yang kendala apapun gitu ya. Takutnya kan H-1, H-2 ada kendala nih bang, nggak bisa ikut takutnya gitu kan. Saya konfirmasi, alhamdulillah bisa ikut semua. Dan situ saya udah prepare dari akomodasi, peralatan, saya prepare semua, alhamdulillah tuh. Dan di mana hari H ini, saya perjalanan ini kan butuh waktu lama tuh, sekitar 7 jaman lah tuh. Saya udah estimasi nih, dari jam-jamnya saya udah estimasi. Kita itu berangkat jam 8 malam
jadi lebih awal lah, jadi enak jalurnya. Dan faktor-faktornya cuaca nih sedikit agak kurang baik ternyata Bang. Pas sudah kita nyampe rumah saya kan sama Pak Robi duluan nih, ngeres dulu lah, ibarat kata istirahat dulu, kita balik kerja ke rumah saya buat istirahat. Dan si Kai pun alhamdulillah datang juga tuh untuk istirahat juga, dia dari jauh juga kan perjalanan. Kita bertiga di rumah saya istirahat, itu nunggu sampai jam 8 malam, jadi jam 6 udah ngumpul semua, jam 6 sore istirahat di situ, ngobrol-ngobrol sekalian ngecek-ngecek peralatan lah, ada kendala apa mungkin kan dari yang lain-lainnya mungkin yang nggak dibawa, yaudah kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan saya juga udah konfirmasi nih, kita udah ngumpul bertiga, udah saya foto nih di grup ngumpul bertiga. Yaudah yang dari anak Jakarta gimana? Gue udah mau OTW Bang, jam berapa? Paling jam 6:30. Faktor cuaca juga udah gerimis-gerimis Bang ternyata. Wah udah gerimis sana. Saya cek juga di luar udah mendung nih. Ya udah gimana, masih niat mau ngegas nih walaupun agak mendung nih. Boleh deh Bang, nggak apa-apa. Namanya ini udah niat banget dari awal. Oh, saya antusias lah aja juga. Wah senang nih saya punya teman-teman kayak gini kan. Dari situ kita ngobrol-ngobrol nih, istirahat sekaligus. Udah tuh jam 8:05 lah. Itu saya udah prepare semuanya untuk gas ke arah Sentul. Dari situ saya perjalanan kan sekitar 2 jaman lah kalau dari Bekasi ke Sentul mah. Nah dari perjalanan itu ya alhamdulillah nih, dari Bekasi kita tadinya kan mendung. Saya udah pikir ini bakalan hujan apa enggak. Alhamdulillah tuh masih santai, belum ada yang namanya hujan kan, rintik-rintik belum ada. Pas banget di daerah-daerah itu Cilengsi lah, mulai rintik-rintik tuh. Wah ini mulai rintik udah kayak, ini lanjut gak ya, apa mau berhenti dulu pakai si jas hujan nih kita nih. Saya kan pribadi saya pakai intercom, si Kai juga pakai intercom nih, pas banget. Jadi pas bertiga, saya yang berdua pakai intercom, si Pak Robi emang dia nggak pakai karena biar saling komunikasi. Ya udah, akhirnya udah mulai agak sedikit deras nih. Wah udah nggak yakin buat nerabas, ini mah udah pasti kita melipir lah kita ke Indomaret. Kai melipir Indomaret ya Kai. Ya ini udah nggak bagus nih cuacanya nih, udah bener-bener udah deras banget ini. Udah kita melipir ke Indomaret. Pakai jas hujan lah di situ kita bertiga. Gimana Pak Robi? Gimana Kai? Kondisi? Saya tanya gitu kan. Aman sih, motor aman. Semuanya aman kan? Aman. Dari situ kita udah mulai berangkat lagi. Hujan-hujanan tuh. Wah, udah hujan gede dah tuh. Saya dapat info pas yang di grup itu, emang yang lain juga banyak yang kehujanan juga ya, daerah-daerah sana katanya. Ya udah, akhirnya saya langsung ke Sentul. Perjalanan 2 jaman lebih sedikit lah itu, saya ingat banget. Dari situ udah mulai agak reda nih, alhamdulillah nih, dalam hati saya udah enakan nih buat touring nih. Nah udah nyampe Sentul, daerah Sentul pas banget titik ketemuannya tuh emang di daerah POM itu yang daerah Tugu lah, itu daerah Tugu Sentul yang ke kanan itu ada POM satu-satunya di sebelah kiri. Nah itu kita ketemu di sana. Dan di situ pun saya kayak di mana nih bocahnya yang anak 4 orang nih, karena random kan saya nggak tahu yang mana nih anak-anaknya nih dari anggota-anggotanya. Cuman pas yang saya telepon, Bang gue di sampingnya ya. Oh yaudah, saya kesana meluncur nih sama 3 orang ini ya. Yaudah, ketemulah kita tuh. Kita melipir. Saya sapa lah di situ saya. Bang, Sarul Bang, saya dari Bekasi. Ya ini siapa aja Bang, saya nggak kenal semua soalnya nih. Saya salaman tuh satu-satu sama yang lain dari 4 orang itu. Karena kan dari bertiga kan saya, Kai sama Pak Robi. Dan dari yang 4 orang ini, yang dari Jakarta sama dari Bogor, itu ada Dika, Rian, terus ada si Adam sama Fahrul. Nah ini saya ingat banget, ini mereka nih yang random lah, yang dari berbagai daerah yang mau bener-bener touring nih. Saya senang banget di situ tuh. Udah mulai siap perjalanan nih. Dari situ sedikit kita 10 menitan istirahat Bang, langsung gas nih. Entah dulu gua baru sampai soalnya kan nge-PP dulu lah, santai dulu aja lah kita lah. Ya udah santai dulu Bang ya. Sambil saya ngobrol sama dia, itu sama Dika lah saya ngobrol. Bang, kita arah pantai Karangbokor nih. Iya, Sawarna. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Kita juga sama perdana. Kalau Sawarnanya mah kita udah tahu kan? Iya, udah tahu. Karena ini pantai agak unik aja gitu kan, karena agak di ketinggian gitu. Oh yaudah, akhirnya situ udah seling kita cerita-cerita sedikit. Udah reda nih cuacanya nih, udah nggak hujan. Pas banget kita jas hujan kita copotin semua nih, semuanya rata nih, nggak ada yang pakai jas hujan. Berangkatlah kita tuh perjalanan kan. Dari daerah Sentul, kita rutenya nih udah saya planningin nih. Ini rute-rutenya kita akan ngelewatin mau ke Cibadak apa Cikidang. Saya bilang gitu kan. Yang kalau yang lain nih, biar kompak nih kita satu tujuan. Karena yang pakai intercom sama saya kan itu cuman Kai sama saya tuh.
Jadi ibarat kata nih, saya konfirmasi biar enak nih ke touringnya. Si Kai nanti agak di tengah lah, atau enggak agak ke belakang lah. Saya di depan buat jadi mapping. Nah di situ. Ya udah bang, yang Cikidang aja gimana? Seru nih Cikidang bang. Cikidang nggak apa-apa. Siap. Kalau Cikidang ya emang seru-seru gimana gitu kan. Saya pribadi emang senang sendiri gitu kalau jalur Cikidang tuh udah jalur favorit lah ibarat kata, kalau daripada kayak ke Cibadak emang kan bedanya ada beda sedikit lah. Akhirnya kita perjalanan nih. Tuh udah mulai mendekati daerah Cikidang. Sebelum Cikidang ya, itu emang kita tuh rame-rame agak kecepatan agak kenceng nih. Sempet kan dari yang lain saya udah konfirmasi, kayak gimana posisi yang lain aman bang, kelihatan semua nih. Oh alhamdulillah nggak ada kendala dong. Udah mulai itu daerah-daerah Cikidang itu ingat banget ya, kalau Cikidang itu pasti ada pom bensin sebelah kiri dan lurus dikit lagi kanan udah pasti nyampe Cikidang. Nah daerah-daerah situ. Nah di situ saya kehilangan kontak sama Pak Robi karena dia katanya sih ada trouble. Saya nggak tahu, tiba-tiba sih Kai juga, Kai yang lain mana? Kok Pak Robi nggak ada? Lah tadi kayaknya Pak Robi di depan dah. Gue nggak soalnya ada ketutupan mobil kan. Oh di situ kayak ya udahlah cobalah konfirmasi. Ini gue ya juga nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat juga. Coba dari situ kita dari yang si daerah pom bensin mau ke Cikidang melipir dulu nih. Udah jangan di sini dah, ngeresnya nggak enak. Ya udah di mana? Warkop Kepin aja, udah area-area situ lah buat ngeres kita. Ke situ lah Warkop Kepin kita. Terus sebelah kiri ada warkop buat ngeres lah kita. Ngumpul semua itu. Gimana kondisi? Aman semua, aman. Cuman Pak Robi nggak kelihatan nih. Kita tungguin tuh. Kita WA sama telepon juga enggak, namanya itu diangkat. Pas udah berapa menit dia baru ngabarin telepon. Halo Pak Bos. Ini lu di mana ya? Gua sih masih jauh. Gue di Cikidang, di daerah Warkop Kepin ini. Pokoknya kalau lu naik ke atas nih, ke atas kanan itu melipir dikit, sebelah kiri ada Warkop, itu pasti buka kok. Ya, gue masih jauh. Coba Sherlock, berapa menit? Yaudah Sherlock kata dia. Gue masih 20 menit dari lu. Kenapa emang trouble? Motor gue kayak ada kendala. Entah tuh yang belakang, dia kan pakai behel gitu, behel belakang. Itu ada kendor-kendor gimana katanya tuh. Coba ntar gue kencengin dulu ya, soalnya udah ada trouble nih. Padahal bawa barang itu sedikit, nggak banyak. Ya udah ya, saya tungguin sambil ngopi-ngopi sebentar ya di Warkop Kepin itu. Saya konfirmasi ke yang lain, Kai gimana posisi lu udah enak gak nih motornya? Soalnya tadi udah ada kendala, katanya knalpot lu udah agak ogak gitu kan, saya bilang gitu kan. Aman sih bang, cuma dikencangin doang, paling ini pakai kunci-kunci. Oh yaudah, yang lain gimana? Posisinya aman gak nih motornya? Aman, nggak ada kendala. Paling knalpot gue sih yang Vario teman saya itu si Dika, ini ada kendala di knalpotnya juga, agak nembak-nembak. Dia bilang oh yaudah nanti kalau ada kendala konfirmasi aja si Kai ya, soalnya gue kan di depan nih buat mapping, lu kan agak dekat sama Kai, konfirmasi aja. Ya udah saya tungguin deh tuh seling sekitar 10 menit, akhirnya nyampe juga lah Pak Robi sendiri. Dia nyampe, Pak Rob ngapa kata gue kan gitu kan, ini kayaknya motor gue agak trouble dah. Nggak selain di yang BHL itu. Kenapa emang? Ya mungkin kayak dirantai sih. Karena di motornya GT. Kalau kita kan yang lain matic semua nih, dia doang yang GT kan. Nah yaudah, akhirnya di situ ya kita istirahat dulu ya sekitar 5 menitan lah, menunggu dia santai dulu kan. Abis dari situ kita santai. Nih udah mulai dari Cikidang nih. Udah tengah malam juga nih kita nih di sini kan. Gimana? Udah siap kan? Siap, udah aman, nggak ada kendala lagi nih. Yaudah, akhirnya kita udah prepare semua. Itu kita berangkatlah dari jalur Cikidang. Nah kan Cikidang kan jalur favorit nih, jalurnya yang seakan-akan tuh untuk jiwa-jiwa anak touring tuh adrenalinnya meningkat lah di situ lah. Karena agak sedikit isu, dan teman saya juga pernah pengalaman itu kena namanya itu begal daerah-daerah Cikidang. Pernah tuh rekan saya yang cewek, katanya sih dia yang pribadi ini dia 2 motor, katanya ke sana jalur Cikidang itu dia 2 motor 4 orang, sempat pengen dipepet, itu katanya sih yang dia bilang sendiri itu begal karena udah bawa sedikit apa kayak nggak tahu itu parang apa dia cerita sempat. Nah disitulah saya emang dari dulu kalau jalur Cikidang saya emang nggak jarang mau gitu, kayak 1 motor 2 motor, apa sih jalur Cikidang ngeri aja gitu kan, walaupun jalurnya enak gitu kan, tapi kan ada plus minusnya gitu loh. Ya udah dari singkat ceritanya dia cerita gitu, emang ya udahlah kita kan rame-rame nih kan, apalagi ini 7 orang 7 motor ya, aman lah inilah. Berangkatlah kita rame-rame rombongan nih, saling saya komunikasi sama si Kai gimana kondisi yang lain, masih aman bang, masih kelihatan semua nih jalurnya depan belakang aman. Oh yaudah
Gue lanjut nih ya, gue agak kencengin dikit nih, jalur udah mulai pertengahan nih, hawanya kan udah kayak kabut-kabut tipis, kanan kiri udah, pohon-pohon gede dah tuh, gede banget dah itu. Pokoknya warung udah nggak ada yang buka di situ mah, udah jalur Cikidang. Dari situ udah tuh mulai jaluran sedikit hancur-hancur dikit lah. Nah dari situ udah mulai yang namanya itu lampu-lampu itu udah nggak ada, lampu jalan udah nggak ada, bener-bener kayak pohon aja gede-gede semua tuh. Wah gelap banget, karena mungkin saya emang yang mapping dan motor saya kan namanya itu kayak lampu bilet tuh emang terang kan buat nyorotin si jalurnya itu, jadi enak gitu lampu biletnya kan. Dan di situ kan saya konfirmasi jalan-jalan itu aman nggak semuanya, Kai? Aman semua, masih kelihatan. Cuman ini kok ada 8 motor ya bang? Dibilang gitu kan, lah kok 8 motor? Kan kita 7 orang Kai. Coba bang, pelan-pelan dulu. Yaudah saya pelanin nih, saya kendorin tuh gas. Coba lu hitung yang bener. Iya bang ada 8 motor, ya belakang siapa ya? Karena di belakang tuh Pak Robi. Belakang satu lagi kok, ini siapa ya kak? Matic katanya. Matic bang, 2 orang, badannya gede nggak? Enggak, kayak anak-anak remaja gitu. Coba deketin. Coba akhirnya di situ dideketin dari dia. Nah saya dapat info dari Kai sih, itu anak Cikarang. Itu anak Cikarang lewat jalur Cikidang dan dia mau ke Pelabuhan Ratu, katanya gitu. Dan akhirnya di situ dia ngobrol-ngobrol terus ya masih kan sambil motoran berdua ngedempetin lah gitu. Bang mau kemana? Dia bilang tegur gitu. Mau ke Pelabuhan Ratu bang. Bang izin ya ikut rombongan touring. Saya juga serem soalnya lewat sini. Ya tahu sendiri kan Cikidang gimana jalurnya. Si Kai juga, oh nggak apa-apa bang, silakan bang. Udah tuh konfirmasi dia tuh ke saya. Anak mau ke Pelabuhan Ratu, anaknya katanya dari daerah sana, bocah-bocahnya katanya dari Cikarang mau ke saudaranya, isunya gitu kan, katanya cerita. Oh yaudah siap, nggak ada kendala kan ini, takutnya kan hal-hal negatif kita namanya gitu kan, antisipasi lah kita juga ya. Yaudah aman bang, gas lagi aja, gancang ya. Yaudah kita gas tuh kan, nyampe lah kita di daerah-daerah Pelabuhan Ratu. Dari situ saya penasaran dong sama yang ini nih orang nih siapa nih, saya mundurin dan saya arahin untuk agak majuan dikit yang lainnya. Buat majuan dikit, udah tuh mereka bablas semua, saya agak sedikit ke terakhir tuh dekat-dekat Pak Robi. Saya samperin tuh anak bocah yang sibit ini. Mau kemana bang? Saya mau ke Pelabuhan Ratu bang, mau ke sama saudara. Dari mana ini abangnya? Saya dari Cikarang. Oh kok tiba-tiba lu masuk ke rombongan gue juga kaget bang lah. Tiba-tiba yang tadinya 7 motor kok jadi 8 motor. Iya bang maaf bang, gue juga kan ini tiba-tiba aja ngeliat rombongan dari jauh, nih rombongan touring nih kayaknya nih ada di situ, ngikutin aja ngintilin tanpa ada konfirmasi. Kita juga kan nggak tahu kan atau nggak klakson gitu gimana gitu kan. Ada di situ yaudah saya ngobrol-ngobrol sedikit sama dia, yaudah tuh pas banget beberapa belokan. Bang izinnya saya mau belok kanan nih depan. Udah mau nyampe dari Pelabuhan Ratu rumah saudara. Oh siap bang, kabarin aja bang ya kalau ada info-info touring nanti di TikTok dikabarin. Nanti TikTok saya juga saya follow lah bang, gini-gini ya kata bilang gitu kan sambil ngobrol. Oh iya saya kasih stiker saya tuh, saya pas banget emang di box saya tuh di depan udah standby nih stiker buat bagi-bagi kalau ada ketemu rekan-rekan yang pemotor touring lah ya. Saya kasih lah stiker saya. Udah tuh akhirnya mencar kita berdua. Masuklah rombongan lagi ke saya tuh yang lainnya. Kai gimana? Yang lain aman? Ya udah ganti posisi lagi Kai, gua ke depannya. Ya udah depan. Itu daerah Pelabuhan Ratu udah enak juga sih jalurnya, jadi pantai-pantai daerah Pelabuhan Ratu mah udah aman lah ya, nggak ada yang namanya itu kayak kendala-kendala kayak pohon-pohon itu udah nggak begitu serem jadi gitu kan kalau dari Pelabuhan Ratu. Nah di situ ada sedikit trouble lagi dari Pak Robi. Yang pertama dia kendala di rantai ternyata, di rantai dan ngikut juga si Kai. Ternyata si Kai ini knalpotnya yang bermasalah, copot katanya tuh. Bang bentar ya, ini soalnya ada yang trouble. Siapa? Itu kayaknya si Kai nggak kelihatan. Pantesan di intercom kan itu jaraknya 100 meter. Yang intercom saya sama dia tuh jaraknya 100 meter. Kok gersak-gersak doang nih di intercom, nggak ada konfirmasi dia. Karena mungkin jaraknya agak jauh. Ya udah ya tuh di situ dia lost connect sama saya kan. Coba kita yang dua motor itu ketinggalan. Saya yang 5 motor ini nungguin di warung lah saya tuh. Nungguin sambil ngopi-ngopi dulu. Info dari dia gimana kondisinya, katanya dia kondisi sekalian istirahat sekalian benerin motornya di bengkel. Alhamdulillah ada yang buka tuh sedikit lah, katanya bengkel-bengkel kecil lah itu ada bengkel-bengkel kecil di situ buat benerin, katanya knalpotnya entah itu copot apa gimana dikencengin lagi tuh. Bang gue OTW lagi nih, paling 15 menit gue nyampe di Sherlock lu. Oh yaudah gue juga masih istirahat sih, ngopi-ngopi sedikit lah, santai aja ya bawanya ya pelan-pelan, takut ada kendala lagi kan. Ya udah aman bang nih kita OTW ya, dia bilang gitu kan. OTW lah dia. Nah, sudah daerah-daerah yang Pelabuhan Ratu itu
Nah kan kita kan udah rame-rame lagi nih, ketemu semua di gerombolan, aman semuanya nih. Aman bang. Lu aman gak Pak Rob? Ya gue sih santai aja sih, ya tau sendiri motor gue kayak begini. Udah ya jangan ngebut-ngebut dulu aja, kita santai dulu aja ya. Yaudah udah ini juga udah mulai ke arah Banten mah udah lumayan sepi sih jalurnya. Cuman kan kalau bisa mah jangan terlalu jauh jaraknya biar enak nih saling komunikasi juga. Kalau ada apa-apa kendala, info Kai. Ya bang, siap bang. Dari situlah kita sedikit, saya juga udah mulai kayak gue udah agak puyeng, perut mual apa karena gue kondisi badan gue kurang fit apa gimana nih. Dan mati saya gitu nih, ini agak mual dikit nih. Aduh, kayaknya berhenti ngeres dulu lah nih ke warung dikit. Dan mati saya udah gitu. Tahu, cuman yang lain mau ngegas terus tuh. Kok nggak ada yang mau berhenti? Ini apa mau ngegas apa gimana? Saya juga mikir ya kan. Kai, yang lain gimana? Aman gak? Gue udah agak mulai agak sedikit pusing sih kayak ini, kayak mual-mual gitu. Kayaknya masuk angin apa gimana nih? Coba kayak melipir ke warung lah kita. Ke warung itu saya sempat ketiduran sih kayaknya itu. Saking kecapeannya mungkin yang lain saya juga inget tidur semua. Ternyata itu saya habis makan mie instan, itu juga mie instannya nggak habis. Saya mesen teh manis anget. Dan itu pun saya makan mie nggak enak gitu di perut, kayak agak mual-mual gitu kan. Ya, dan akhirnya di situ ketiduran semua tuh, yang lainnya ketiduran, cuman Pak Robi yang nggak tidur. Untungnya alhamdulillah itu dia ngejagain kita semua kan di warung itu. Ya udah tuh sekitar katanya sih 30 menitan kita udah pada tidur tuh. Alhamdulillah saya bangun pertama ngeliat yang lain tidur, saya tepok-tepokin semua tuh. Yuk kita lanjut lagi. Ini juga udah mulai mau pagi nih, perjalanan udah dikit lagi nih. Sekitar sejam setengah lagi udah mau masuk ke wilayah Sawarnanya nih. Nah dari situ udah tuh kita prepare lagi. Yang lain kan namanya pas bangun tidur kan mungkin ya butuh relax dulu nih, santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol sebentar. Jalan lagi kita berangkat ke jadi tujuan kita yang di daerah Sawarna tapi di Pantai Karangbokornya. Nah dari situ kita jalan santai ya kan, nyampe lah di daerah-daerah yang kok agak aneh nih ya kan. Yang biasanya saya jalur tuh kalau ke Sawarna ini pasti jalurnya gede, nggak akan yang namanya tuh ke jalur-jalur kecil bebatuan, nggak ada. Nah tiba-tiba ini saya kok ke jalur-jalur yang ke arah bebatuan sama jalur yang agak hancur gitu diarahinnya nih. Karena saya pakai intercom, saya konfirmasi, kayak lu depannya gantian, gue pengen ke belakang istirahat nih, agak capek nih. Yaudah mandu ya ke depan. Yaudah kayak lah yang di depan, mandu lah tuh dia. Saya di tengah-tengah sama yang lainnya, dan saya juga sempat agak mundur juga. Jadi posisi saya tadinya di tengah, Pak Robi saya suruh ke depan. Jadi saya paling belakang di antara 7 orang ini, Pak Robi lah yang di keenam ini. Ya, jalur tuh yang tadinya jalur gede, tiba-tiba jalur kecil lah tuh. Saya nggak tahu kenapa tuh. Biasanya kan yang jalurnya tuh udah pasti gede lah, jarang yang jalur kecil. Nah, kita telusurin nih jalur-jalurnya. Di situ saya mikir udah agak aneh nih, kok jalurnya lama-lama hancur terus. Udah hancur bebatuan sedikit, mungkin habis sedikit hujan kok, ini kan agak-agak belok nih. Yaudah akhirnya saya coba pelan-pelan di situ. Saya kan karena saya sering banget ngambil momen video, jadi pas yang lain udah agak duluan, saya sedikit ngerekam tuh. Posisi saya gimana jalur bebatuan nih kayak begini, saya sedikit kerekam. Itu parah banget, hancur banget, batu-batu gede banget. Jadi nggak akan bisa ngebut lah. Udah pasti itu kecepatan 5 atau 3 lah. Itu kecepatan di speedometer juga. Karena emang bener-bener batu gede besar gitu loh, nggak mungkin bisa cepat gitu ya. Dan situ kita rombongan nih, saya sama Pak Robi yang saya paling belakang, udah tuh lurus terus. Kok lama-kelamaan kok yang lain kok nggak ada. Tadinya kan yang lain tuh dari si 5 motor ini itu kelihatan, lampunya juga kelihatan, motor kan nggak mungkin ngebut. Posisi saya juga pakai bilet nih, kelihatan semua. Yang kanan kiri emang suasananya tuh kayak entah itu hutan apa gimana, saya nggak begitu merhatiin ya karena daerah-daerah situ itu udah emang cuma jalan setapak itu aja. Posisi saya yang pakai intercom kayak lost connect sama si Kai nih, gesek-gesek doang tuh, nggak ada konfirmasi. Biasanya kan bang konfirmasi aman nggak, gimana gini mah kondisinya. Ini nggak ada, coba udah gesek-gesek aja tuh. Saya tanya Pak Rob ini jalur bener gak? Sambil saya jalan pelan-pelan tuh. Iya ini tinggal lurus doang, katanya bilang gitu kan. Oh yaudah, lurus terus dikit-dikit ya kan. Ini kok jalannya hancur nggak habis-habis. Saya ngerasa kok ini lama banget di daerah sini.
sempat saya juga trouble tuh kayak ke slip lah ban saya tuh, itu mau nanjak tuh susah banget itu, sampai mau ketinggalan juga nih Pak Robi. Untungnya saya panggil dia, saya klakson, saya inisiatif aja, saya klakson tuh, Pak Rob, saya bilang ini bentar saya kayak ada yang ban saya ada yang slip nih, coba bentar itu posisi nanjak terus bebatuan, hancur jalan lah tuh. Itu saya gas, saya nggak bisa, akhirnya saya inisiatif turun lah, saya dorong lah tuh pelan-pelan, akhirnya dapet lah jalanan yang agak sedikit rata, tapi masih bebatuan sih emang di situ. Nungguin lah Pak Robi di atas itu agak nanjak tuh, nungguin pelan. Saya tanya lagi, Pak Rob, lu yakin ini jalurnya? Ya emang ini sih jalurnya, terus mana lagi? Di map gimana? Di map nggak bisa Pak Rob, lu lihat nih mapnya, muter doang tuh, di situ sinyal juga nggak ada. Saya baru cek HP juga tuh, pas udah saya terakhir kan itu ngevideoin dia tuh, itu saya nggak ngecek sinyal, emang saya cuma videoin doang, habis itu saya simpan lagi kan buat dokumentasi. Lu lihat nih mapnya nggak ada, terus di sini juga sinyalnya hancur, kagak ada pisan nih, gimana nih lost connect? Yaudah coba kita melipir sedikit-sedikit kan ke kiri dulu nih, soalnya emang di situ kan hancur semua, kita jalan-jalan yang sedikit rata lah. Ngobrol di situ berdua, mau lanjut gak nih? Feeling saya udah nggak enak soalnya. Saya ngeliat dari muka wajah dia nih, kayak udah bingung dia juga kan. Ya udah coba sedikit lagi ya, kata dia gitu kan. Ini masalahnya kita udah sekitar 30 menit, jalanan hancur semua nih, nggak ada yang namanya jalan gede. 30 menit lama loh, saya bilang itu kan. Yaudah coba kita sedikit lagi ke depan, kalau emang masih ada jalan, nah Mbak, berarti ini kita nemu nih. Tapi kalau nggak ada jalan ya coba kita cari solusinya lah. Yaudah di situ kita coba pelan-pelan ke situ, dan akhirnya di mana kita nemuin tuh sekolahan kayak SD itu ingat banget ya, SD sekolahan. Saya lah kok di sini kok ada sekolahan ya, panik loh saya, ini tengah-tengah gini kok ada sekolahan. Akhirnya saya sama Pak Robi ini berhenti tuh di situ nyenterin sekolahan. Jadi lah ini kok sekolah ada di tengah-tengah, udah mana angker juga sih, berkata mah kayak terbengkalai lah kayak gitu kan. Pak Robi langsung bilang kan, lah ini bener gak jalannya? Lah lu kan tadi kan pengen maju, lah gue juga ngikutin lu kan. Yaudah coba kita maju nih ya. Yaudah abis ini udah agak sedikit ngejanggal ya, abis ini coba cari jalan lagi, kalau emang nggak ada muter balik aja lah, pokoknya intinya kita gitu. Oke. Nah, di situ saya agak ngejanggal nih, kok ada kayu yang abis dipotong tapi terbengkalai gitu loh. Lah ini kok pohon kayak nutupin jalan gitu loh. Ini saya maju dikit-dikit, motoran berdua, Pak Robi di depan, saya di belakang karena saya nyenterin dia. Posisinya itu karena dia kan nggak pakai lampu yang penerangannya bagus, saya kan pakai bilet, jadi jauh tuh penerangannya loh, lumayan lah buat nyenterin depan. Dia jalan, saya sedikit melipir, kok ini sambil mikir kayu-kayu mulu, kok ada ya di tengah-tengah gini kayu-kayu hancur yang udah kayak dirapiin apa gimana. Saya cuma terbengkalai tuh, hancur terbengkalai. Tapi momen-momen yang di situ tuh kayak, ini bener nggak jalannya ya? Ini coba Pak Rob, saya teriakin ke dia, coba lu kalau emang ke depan lagi, ini masih ada jalan, kita jalan. Tapi kalau nggak ada, yaudah. Di situ saya jalan, Pak Robi duluan tuh, masih blok-blokan agak sedikit licin lah itu. Posisi tadinya saya udah ngedeketin, agak ngejauh nih, saya deketin lagi. Di situ momen pas banget di mana dia ngerem mendadak. Pak Bos, kenapa? Ini ada yang aneh. Kenapa emang? Tuh lihat depan, coba senterin. Kok nggak ada jalan? Sudah mikir, kalau ada jalan ini pasti kelihatan nih jalan setapak gitu kan. Entah itu dia nanjak, atau nggak kanan kiri, atau nggak turun, kelihatan tuh jalanan. Tapi ini nggak ada. Hitam, pokoknya posisinya itu bulat hitam. Ranting-rantingnya gede, pohon-pohon kayak ranting gede gitu, kayak nutupin gitu. Jadi kayak cuman kayak ada kayak, kalau dibilang kayak gua apa gitu, kayak bulatan gede gitu. Itu posisi kok aneh ini, jalannya bukan jalanan ini mah. Dia berhenti kan, wah ini udah nggak bener nih, panik dong dia. Saya ngeliatin muka paniknya, saya lebih panik lagi ya, karena saya paling belakang, saya nengok kanan kiri, udah suasananya kayu-kayu yang hancur terbengkalai udah bikin saya tegang. Ini jalanan hancur, plus ada yang dia bilang pas pertama kali, dia bilang ini jurang, jangan lewat sini. Gue udah nggak yakin ini, makin drop lagi saya tuh, wah parah ini. Kok bisa disasarin di sini? Udah mati saya juga. Kok bisa nih? Yang lain kemana ini? Saya juga yang 5 orang ini, mana nggak ada koneksi buat kabarin ke mereka gitu kan. Ya udah akhirnya di situ saya sempat tuh, udah tegang, wah suasananya itu udah mumet raut lah, capek ya kan gitu kan. Itu kanan kiri udah pohon-pohon gede, udah nggak tahu gimana lagi. Pokoknya saya sama Pak Robi, katanya tuh dia udah nggak enak perasaannya, udah putar balik.
Disitulah saya putar balik pelan-pelan tuh, karena kan emang blok banget. Muter balik kemana Pak Bos? Ini kita muter baliknya. Jalanan udah nggak hancur, udah nggak ada jalanan di kanan kiri pun nggak ada. Balik lagi aja ke sekolahan. Kata dia gitu kan. Itu udah paling aman kayaknya. Yaudah, akhirnya disitulah kita balik ke daerah-daerah sekolahan. Bener nih ada sekolahan kan di situ. Akhirnya kita tiba di situ, berhenti. Di situ pas banget kepikiran saya. Coba saya rekam dah. Saya buat dokumentasi saya juga, karena momen yang tadi itu saya emang nggak sempat dokumentasi karena ini udah mulai tegang nih, udah mulai parah nih, udah nggak beres lah ini. Nah di situ udah pemikiran saya udah mulai ditatangin ya kan. Dia juga, Pak Robi juga udah mulai agak rileks kan, jadi nggak begitu tegang lagi. Saya sedikit ngerekam dokumentasi sedikit, bla 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 bla. Akhirnya saya bilang sama Pak Rob, Pak Bos, ini kita udah di sini nggak ada koneksi nih. Coba lu buka HP juga, kalau emang lu punya koneksi langsung kabarin si Kai lah, pokoknya intinya gitu. WA atau enggak Sherlock, intinya gitu ya. Yaudah, coba si Kai suruh jemput ke sini, dia bilang gitu. Iya, masalahnya ini sinyal gua nggak ada, saya bilang gitu kan. Akhirnya dapat sedikit sinyal, itu saya cepet-cepet langsung Sherlock tuh. Tak masuk lah, cuman gambarnya jam. Kalau gambar jam kan nggak kekirim lah tuh. Wah nggak kekirim nih. Akhirnya saya tungguin lah di situ. Udah Pak Bos, kita tungguin dulu aja, kali ini ntar ada sinyal kekirim lah, dia baca mungkin kan gitu kan. Karena kan nggak ada konfirmasi dari juga di intercom juga udah pasti terputus di situ kan saya mikirnya. Dan di mana di situ pas saya berdua posisi gelap-gelapan, sinar cuman dari si bilet lampu saya itu saya matiin. Saking saya nggak mau nyalain motor saya terus karena udah panas kan motornya kan, udah berjam-jam. Saya matiin tuh berdua. Tak posisi gelap banget itu, gelap banget gulita itu. Nah itu momen dimana pas saya lagi ngobrol berdua, konfirmasi biar yang lain gimana caranya biar kita dapat ketemu nih dari mereka yang 5 orang itu. Abis ngomong berdua, tiba-tiba itu di ujung ada yang kayak api-api jalan gitu loh. Lah kok ada api gitu kan. Saya pribadi, lah ini kan di tengah-tengah ya. Pak Robi sendiri diem juga ngeliat, dia juga ngeliat, saya sama-sama ngeliat, cuman nggak ada kayak komunikasi gitu kan. Ya udah dari situ saya perhatiin nih apinya mulai ngedeket nih. Loh kok ngedeket ya? Ya udah akhirnya pas di mana momen itu si apinya ngedeket, pas banget. Wah ada nenek-nenek ternyata. Saya juga langsung Pak Robi juga tadinya berdua deket-deket dan tiba-tiba agak mundur gitu kan. Loh kok nenek-nenek bawa yang namanya kayak lampu api zaman dulu. Mungkin kalau dibilang petromak lah ya. Api itu yang pakai minyak ditenteng-tenteng itu. Cuman posisinya gelap dan apinya pun kecil. Kita nggak kelihatan nih. Ini nenek agak sedikit bongok lah nenek. Nenek kok lewat sini gitu loh. Udah gitu lewatnya santai aja. Orang kanan kirinya semuanya kebun semua kan. Kita juga itu pohon-pohon gede semua. Tiba-tiba udah nyampe deket kita. Itu jaraknya antara 3 meteran lah. Pak Robi ngomong bilang gini, Nek, saya kesasar nih. Apa ada jalan keluar di sini? Dia bilang gitu kan. Nah udah seling dia ngomong itu di jeda tuh. Baru lah itu nenek cuman ngomong kayak gini. Di sini nggak ada jalan nak, adanya jurang putar balik. Dia bilang gitu. Saya ingat banget sekali dia ngomong gitu. Dengar sedikit karena jarak agak jauh juga. Dengar sedikit, saya langsung pas-pasan nih berdua. Saya tatap-tatapan aja gitu kayak, bener nenek tahu nih ya. Dari situlah pas saya lagi tatap-tatapan berdua, kayak ada yang aneh. Di situ tiba-tiba tadinya neneknya agak jaraknya 4 meter, itu udah jauh. Tiba-tiba jauh-jauh tuh hilang. Udah gitu, wah. Saya pikir kok ada yang aneh nih, kenapa ini nenek ngasih petunjuk kayak gitu nih. Dari kalau si nenek itu ya mungkin saya juga sama Pak Robi ya kayak intinya gimana caranya biar keluar dari sini lah gitu. Saya nggak begitu ini banget sama neneknya, kayak agak bodoh amatan, cuman emang agak ngeganjel aja gitu. Kok tiba-tiba ada nenek, itu yang bikin ngeganjel saya, yang agak sedikit was-was. Dari jalurnya begini tiba-tiba ada nenek nyaranin putar balik nih karena di situ jurang katanya. Baliklah kita inisiatif, gimana Pak Bos? Ini kita balik ke arah yang pertama tadi apa gimana? Karena perjalanan bisa 30 menit lebih nih. Yaudah, oke lah. Intinya kita ikutin aja dulu. Udah di situ kita ngambil inisiatif untuk bener-bener arah balik nih. Lewatin jalan Ancur tadi. Kita berdua konfirmasi yang saling depan nih, Pak Robi ya saya belakang lah, nggak apa-apa saya nyenterin lagi. Udah tuh saya jalan dikit-dikit pelan-pelan di arah bebatuan. Itu sekitar 30 menit kurang. Bener-bener itu jalurnya di mana bukan jalur yang titik kita apa ya kayak kepencar lah gitu ya.
itu ada lampu, tiba-tiba ada lampu. Wah ini lampu dari mana ya? Kok ada motor kayaknya? Wah jangan-jangan mereka nih. Saya samperin dong. Walaupun jalanan hancur, saya agak ngebut dikit dong. Hancur, ngebut gitu kan. Bener pisan, pas itu lagi ditungguin sama dia di situ di titik dimana kita arah putar balik dah. Mungkin dari yang petunjuk tadi suruh putar balik, dari situlah kita ketemu sama rombongan kita tuh. Yang 5 orang ini. Saya ngebut, saya langsung berhenti di depan dia. Saya ngomong, lu dari mana? Lah, lu yang dari mana? Gue kesasar, gue berdua sama Pak Robi kesasar nih. Kok lu dari 5 orang nggak ada yang ngeh gitu kan? Saya konfirmasi dong di situ, saya ngobrol di dalam daerah-daerah situ yang udah nggak ada apa-apanya gitu kan. Ngobrol masalah debatin yang namanya itu kesasar nih. Gue kesasar, pokoknya nih gue nggak ngeliat lu pada 5 orang. Yang 5 motor itu nggak ada yang namanya lampu, lu tuh nggak ada. Kan si Kai juga pakai intercom. Tiba-tiba intercom juga udah nggak ada tuh, udah hilang karena kan jaraknya sekitar 100 meter. Nah di situ gue juga bingung bro. Ya udah coba lu lurus nggak? Iya gue lurus. Cuman katanya di situ gue dapat jalan yang dimana tuh jalannya emang beda. Gue sama yang lain 5 orang itu katanya jalan ngeliat situ dan saya berdua nih nggak ngelihat jalur situ karena kita jalurnya tuh cuman jalur yang hancur aja gitu. Nah di situ udah mulai, wah lu bener disasarin nih ya karena di map aja lu nggak ada ini. Bener sih emang kita dari awal kok mapnya kok nggak ada, saya konfirmasi mapnya nggak ada, disasarin kayak gimana nggak jelas nih, yang harusnya jalan yang bagus tiba-tiba disasarin ke yang jalur yang hancur itu. Dari situlah udah mulai saya ceritain dan lain-lainnya, cuman saya sedikit cerita untuk yang nyasarnya doang kan, nggak nyeritain yang lain-lainnya. Dan di situ saya berdua sama Pak Robi, alhamdulillah kita udah ketemu. Coba yang lain tanya, tadi habis dari mana? Dia bilang gitu kan. Posisinya katanya dia pas dari yang jalur situ setelah selesai itu dapat dah jalur yang namanya itu jalan besar, jalan raya. Dia nungguin kita ternyata di waktu-waktu yang lama itu kan karena momennya saya pertama WhatsApp itu nggak ada sinyal lah. Dia katanya dapat sinyal yang dari dia sendiri itu emang masuk tuh, udah masuk ternyata. Makanya dia bisa ngejemput kita di situ di titik itu karena titiknya kan yang awal kita nge-share tuh agak jauh kan, tapi dia si mapnya ini malah nitikinnya ke situ yang pertemuan kita tuh. Di situ udah makin bingung lagi aja tuh, agak aneh lagi aja tuh. Udah kita berangkat aja bareng-bareng, intinya kalau udah agak jauh konfirmasi, intinya gitu, jangan terlalu jauh banget baru konfirmasi gitu kan. Yang penting rapat aja, yang penting kalau ada kendala gitu kan kita bisa saling backup gitu kan. Ya udah di situ kita mulai sedikit jalur. Bener tuh dijalurin sama dia yang udah tadi ngelewat situ, bener nih jalurnya ada. Saya tanya Pak Robi, kok dia bisa ketemu jalannya ya? Sedangkan tadi lu tuh nggak ada jalannya. Gak tahu gue juga lu capek nih, udah mumet banget ini pala, udah nggak enak banget ini katanya badan dia udah pegel-pegel semua, perjalanan udah capek banget. Udah yang penting mau gue dapat ketemu jalan, nyampe istirahat dah intinya gitu. Nyampe kita di jalur besar itu. Nah disitulah kita kayak melipir-lipir, udah mulai ketemu lah tuh kayak dari, wah ini bener nih jalurnya jalur Sawarna nih, saya udah yakin banget 100% udah mulai nyampe nih. Karena dari Sawarna itu seingat saya ke pantai Karangbokor itu masih ngelebihin sedikit, sekitar 20 menit atau 15 menit lah jalurnya, jadi masih agak lurus lagi dari Sawarnanya. Udah tuh dari situ mulai prepare untuk kondisi kita gimana motornya nih. Akhirnya di situ udah nyampe yang namanya itu gerbangnya Pantai Karangbokor. Kita sedikit foto-foto, udah selesai masuk nih, prepare untuk ngecamp di situ. Nah ngecamp sampai di titik saya ngelihat jam itu emang sekitar 3:30. Itu saya sampai 3:30 di area lokasi lah, si area lokasi itu masih agak sedikit gelap lah area lokasi itu. Nah dari situ saya bilang kalian yang lain, gimana kondisi sehat semua nggak nih, ya kan, aman nggak nih? Ya kalau capek mah alhamdulillah katanya sedikit lah, cuman untuk badan sedikit fit masih ada lah katanya. Ya udah akhirnya Pak Robi coba benahin barang di situ kan, benahin barang. Saya coba angkutin barang ke area lapak yang buat kita ngecamp tuh, kita bikin tenda dan lain-lainnya. Kita coba langsung kan karena kondisinya juga lapar kan, udah gitu jarang makan nih kita kan di situ kan, cuma ngopi-ngopi doang karena apalagi cuma makan mie doang di tengah-tengah perjalanan. Kita coba istirahat, udah bagi masing-masing nih, bagi-bagi tugas. Saya diriin tenda, Pak Robi tenda, sebagian sih kayak juga kayak nyeduh kopi, mie dan lain-lainnya, makanan gitu kan. Ya udah dari situ ngobrol-ngobrol kita berbincang-bincang dikit sampai sedikit pagi lah gitu.
masalah yang tadi di sana gimana kondisinya. Ya udah, gimana orang kita juga nggak tahu jalurnya seperti itu ya kan. Karena setahu saya jalur-jalur Sawarna emang halus, bagus dan nggak ada trouble. Dan yang paling sedikit ngejanggal ini doang nih, touring yang paling beda nih. Yang pertama touring yang saya rasain, yang biasanya kalau sama teman-teman kerja gitu kan, nggak ada kendala seperti ini. Malah pertama kali touring sama orang-orang random yang nggak kita kenal, ada kendala yang seperti ini. Nah, disitulah yang kita agak sedikit ada yang ngejanggal dari situ. Pengalaman saya pribadi, mungkin ya kalau dari saya, yang penting kalau di perjalanan saat kita touring, selalu komunikasi sih di situ aja. Jadi kalau ada kendala hal yang tidak diinginkan, di sini bisa kita saling komunikasikan biar nggak begitu ketinggalan jauh banget lah di situlah kita. Itu pengalaman pribadi saya untuk touring ini yang sangat-sangat beda lah di situ. Nah, pas saya perjalanan udah ngecamp di situ, perjalanan lah kita rame-rame pulang. Dimana kan kalau kita kan itu emang momen kita pulang nggak malam lagi, beda kondisi kita kan. Yang kalau touring tuh kita berangkatnya malam, nyampe pagi, enak gitu ya. Kalau kita pas pulangnya itu siang. Karena kan siang udah, kita tahu nih kondisi siang tuh gimana, kanan kiri gimana, jalurnya juga gimana. Pas udah kondisi siang, itu saya penasaran nih sama yang namanya itu jalur tadi. Sama jalur tadi itu, kok dari map saya sama intercom saya itu agak beda. Kok tadi ini yang jalur yang tadi di sini yang dekat Sawarna itu nggak ada namanya itu jalur itu. Nah disitulah yang saya agak kayak, pengalaman gue kayak pribadi kayak nggak lagi-lagi dah kayaknya lewat jalur-jalur itu, semoga aja nggak kesasar lagi. Tapi yang disitulah yang bikin aneh, itu nggak ada di map, itu jalur nggak ada di map, dan emang daerah situ sinyalnya emang pasti nggak ada, udah muter-muter aja. Dan di situ yang momen-momen dimana saya pengalaman tuh seakan-akan kayak gini ya ternyata ya touring ya, yang pribadi saya yang ada hal yang tidak diinginkan ternyata kejadian nih sama saya pribadi. Disitulah saya mau untuk lanjutannya sih ya kayak perjalanan biasa, alhamdulillah nggak ada kendala. Di situ doang saya agak sedikit geganjalan nih, yang nggak ada di map ternyata jalurnya. Pas udah kesana kita pulang masing-masing lah kayak gitu. Sampai akhirnya nyampe rumah tuh Bang ya? Alhamdulillah sampai rumah dan semuanya juga aman sentosa sih. Jadi kayak lo kalau udah nyampe rumah konfirmasi intinya di grup ya kayak gitu. Jangan kalau ada kendala apa-apa nggak konfirmasi, biar sampai rumah masing-masing nih di grup ya, biar tahu infonya kayak gitu. Ya, oke, diminum dulu silakan Bang Sarul kopinya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Sarul saat touring Bang ya? Iya. Ke pantai Sawarna lah, biar gampang aja kan gitu kan. Pasti teman-teman tahu lah pantai Sawarna gitu udah kan. pasti. Kalau pantai Karang apa tadi? Karangbokor Mungkin belum banyak yang tahu. Betul. Gitu kan. Makanya kita bilang pantai Sawarna aja gitu kan. Memang kalau touring kan nggak cuma punya motor, punya waktu kita jalan kan gitu kan ya. Kalau touring yang asik tuh emang ada leadernya, ada usipernya, ada mekaniknya, ya kan? Ada tim foto dokumentasinya, itu asik tuh, ya kan? Betul. Ketika kita amit-amitnya trouble di jalan, langsung tanganin yang ngerti mesin lah, yang ngerti apa gitu kan, tuh lebih enak banget sih. Oke, nah berarti dari ke 7 orang tuh emang belum ada yang pernah kasih semua tuh Bang ya? Belum pernah ada. Ke Sawarna pun belum? Kalau Sawarnanya udah. Banyak. Kalau saya pribadi juga udah beberapa kali lah ke sana kalau Sawarnanya, tapi ke yang pantai Karangbokornya belum pernah sama sekali. Berarti kan kayak jalurnya emang itu doang kan maksudnya? Iya, nggak ada yang lain. Karena satu tujuan aja gitu. Iya, ke Sawarna kayak lo mau ke Karangboker tinggal lurus aja terus gitu kan? Iya, betul. Ngelebihin aja. Berarti kalau di Karangboker itu belum pernah, ya, tapi kalau ke Sawarna ada beberapa orang yang memang udah pernah ke situ gitu kan ya? Iya. Oke. Emang kalau di Google Maps tuh, kalau map nggak ada Bang. Kalau map ada isi surat. Iya. Abang ngira alamat di map nggak ada. Adanya di surat. Iya. Yang maksud Bang Sarul tuh Maps, saya kan Google Maps. Kalau Google Map nggak ada. Iya. Google Maps gitu emang Google Maps itu kan dia nyari jalur yang tercepat kan. Iya. Tapi nggak tahu jalur itu rusak. Iya, betul. Atau apa gitu kan. Mungkin teman-teman semua juga pernah lah ketika masuk area hutan mapnya tuh agak ngilang-ngilang, ya kan. Suruh puter balik, loh perasaan lurus deh. Iya. Kan gitu kan. Iya, sering banget itu. Sering kan, jangan kan di dekat hutan kadang HP kita error aja kan tuh. Kita udah titik mana tapi mapsnya masih di mana titiknya gitu kan ya. Mungkin yang orang-orang touring pernah lah ngalamin kayak gitulah gitu kan ya. Oke, nah terus kemudian nih nyasar atau
nyasar ya gara-gara ngikutin maps gitu kan ya. Heeh. Ya nggak tahu lah tuh kesalahan teknik apa internetnya. Tadi kan ternyata nggak ada internet juga kan Iya, gitu udah kan ya. nggak ada. Kira-kira berapa lama itu bang nyasar berdua doang tuh? Itu sekitar 30 menit lebih. 30 menit lebih. Iya, jalur situ 30 menit lebih. Kondisi gelap. Kondisi gelap. Untung ada lampu bilet. Iya, untungnya. Bilet tuh yang terang gitu ya. Iya, kita bisa tahu lah jalur-jalurnya lah. Dan si Ipa itu juga nggak ini ya, belum pernah kasih tuh ya yang arah nyasar itu ya. Belum pernah sama sekali. Dan dia pun seakan-akan merasa nyesal tuh. Marah nyesal. Nyesal touring sama saya kayaknya. Oh, kalau misalnya ada tawaran lagi touring ke Sawarna lagi, misalnya arah Sawarna mau Iya. nggak tuh, Pak Robi? Kurang tahu, belum ditanya lagi. Oh, Iya. kurang tahu. Oke. Berarti posisi nyasar itu ada gak di titik mapnya itu bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada titik map. Oke, nggak ada mungkin gara-gara sinyal internet juga bisa jadi ya. Ya mungkin. Mungkin gitu ya. Kita mungkin. logika dulu kan. Iya, gitu kan. logika, betul. Karena internet yang nggak masuk gitu kan, makanya nggak ada tuh. Tapi kan ketika balik malah nggak nemu. Iya, betul. Malah nggak ada Nemu di tadi mapnya. persimpangan itunya Betul, kan. nggak ada pisan. Kalau misalnya logika emang bener nyasar ke arah situ, balik kan otomatis lewat lagi dong ke situ. Kecuali Iya. memang kita baliknya lawan arah nih atau Iya. enggak lewat mana deh. Iya, betul. Ini nggak ada juga tuh. Nggak ada juga. Jadi kayak jalur gede aja udah. Oh, emang berarti kalau mau touring-touring tuh enakan pagi-pagi tuh ya kan? Iya, kelihatan lah jalurnya. Kelihatan jalurnya Iya. terus rawan. Biasanya kan kalau touring itu kan jalannya ya kita belum hafal nih. Iya. Pertama belum hafal, terus kemudian jalannya berlobang apa enggak, kan takutnya malam, kondisi malam kan ngantuk, Iya, betul. pencahayaan kurang gitu kan, ada lobang, jeger, Iya. amit-amit kan gitu kan. Iya. Emang enaknya pagi itu nyampe sono sore istirahat Iya. ya kan, baru siang balik gitu Iya. kan nih. Nah untuk jadi catatan juga untuk teman-teman semua touring, jangan ugal-ugalan. Nah ya kan, kebut-kebutan ya jangan terlalu ngebut lah gitu Iya. kan nih. Oke, nah terus kemudian nih saat nyasar itu ada perkampungan nggak bang? Perkampungan itu udah nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Perkampungan tuh udah nggak ada. Itu cuman emang jalan setapak aja. Jalan setapak doang? Iya, jalan setapak aja. Jadi Itu udah nggak ada. kayak jalanan berlumpur pakai batu gitu tuh ya? Tanah Batu-batu. dari batu gitu ya? Tanah batunya batu kayak jumbo gitu, bukan Yang batu. gede-gede. Iya, yang gede-gede gitu. Hanya itu aja udah. Tapi untung kuat tuh motornya. Alhamdulillah sih kuat. Alhamdulillah karena kita juga Gak alhamdulillah prepare. gasruk-gasruk dong berarti? Gasruk. Iya kan? Iya, sempat ke gasuk-gasuk sih. Kalau sempat. Matic kan kena polisi tidur kan kadang gasruk. Iya, betul. Oke. Nah terus kemudian tuh sekolah yang abang lihat itu kira-kira masih berfungsi atau terbengkalai? Kalau dari yang saya lihat dan saya juga nyenterin si pakai bilet tuh kayak terbengkalai gitu sih. Kayak terbengkalai? Kayak terbengkalai gitu karena kalau dari kayak kan itu gerbang yang kita senterin itu gerbang ada kayak plang itu juga warna-warna catnya juga udah warna kusam aja gitu. Sama aja. Kusam bisa kalau yang setahu saya sih ya sekolah dasarnya apalagi yang daerah-daerah sana kan warnanya juga cerah-cerah, ini udah kusam kayak hancur gitu aja sih. Oke, nah mungkin teman-teman semua yang tahu daerah situ atau mungkin yang nonton dari daerah situ silahkan Iya. komentar gitu kan tuh Iya. yang dilewatin sama Bang Saru dan Pak Robi itu jalur mana? Gitu Iya, kan, ya. betul. Atau mungkin yang teman-teman semua yang banyak juga nih orang-orang touring nih suka touring nih pernah nyasar di titik yang sama apa enggak silahkan komentar nih ya kan. Iya. Biar nggak Bang Saru doang sama Pak Robi yang nyasar ke situ ya kan ya. Oke. Iya. Nah berarti perawakan nenek itu ya nenek-nenek gitu ya? Nenek-nenek kecil gitu pokoknya agak sedikit bongkok. Oh. Itu yang momen-momen paling menegangkan juga sih. Kaget aja Nenek gitu. itu cuma ngomong putar balik. Iya, udah abis itu nggak ngomong apa-apa lagi. Apa kalau lurus apa namanya jurang apa tadi tuh? Pokoknya dia intinya depan gak ada jalan. Oke, itu kan berarti nyasar itu sekitar jam 2, jam 1 tengah malam berarti Tengah ya? malam. Tengah Oke, malam. tengah malam terus nggak ada perkampungan. Kalau perkampungan mungkin nenek itu lagi mau ngapain Iya. keluar gitu kan ya. Iya. Tapi kalau nggak ada jadi tanya-tanya besar tuh. Iya, betul. Nggak bisa kita debatin tuh nenek Iya. itu. Oke, berarti pakai ngomong bahasa Sunda deh. Masih ke Indonesiaan sih sedikit. Cuman Indonesiaan. logatnya logat Sunda. Mukanya serem nggak dia? Kalau mukanya karena itu gelap. Posisi Kenapa kan pakai kanan. petromak ya? Iya, petromak kecil buat apinya. Cuman diteng-teng pakai tangan gitu kan, nggak ke atas, itu teng-teng ke bawah dia. Makanya posisi gelap aja gitu. Oke. Jadi kayak fisiknya cuman kecil, bongkok dikit, udah. Kayak Oke. gitu. Pas Pak Robi itu selain ngobrol sama nenek-nenek, dia ngerasain keganjilan yang lain nggak? Misalnya denger suara apa pas nyasar itu tuh? Kalau saya tanya sama Pak Robi sih, keganjalannya sih yang pas di ngeliat tuh ngeliat jurang aja sih dia. Itu emang udah feelingnya udah kayaknya
apa ya, pertama dia juga katanya udah deg-degannya, udah tingkatnya udah parah, katanya nggak biasanya gue kayak gini, katanya touring ini paling parah ya katanya touringnya, dan sampai ngeliat jurang di depan dia pertama gitu. kali gitu pertama ya. kali. Oke, berarti si nenek-nenek ini tadi mukanya nggak kelihatan ya? Iya, Berarti Pak nggak Robi juga nggak bisa ngeliat nggak bisa juga. mukanya ya? Iya. Karena tadi pakai cahaya dari petromak. Iya, petromak itu kecil. doang ya. Berarti nunduk kagak gitu dia. Iya. Gila orang. Oke, nah kira-kira sebab dari nyasar itu karena ketinggalan kawan apa gimana itu Bang? Kalau saya mikirnya juga ini ketinggalan, tapi kok ketinggalan yang lain tuh pada udah duluan gitu loh. Sedangkan saya berdua nih, 2 motor ini yang jalurnya cuma lurus-lurus aja, nggak ada yang jalur kanan kiri, nggak ada. Kan kiri nggak ada. Kagak ada. Makanya di situ. Oke, Yang terus agak ada sedikit ganjel. pertanyaan titipan nih Bang. Selama Selama Abang touring pernah ngalamin hampir kebegal gak Bang? kalau kebegal alhamdulillah sih nggak ada, cuman nggak ada alhamdulillah. Kalau dari saya pribadi ya, cuman kalau dari yang teman Dipepet-pepet gitu? teman-teman kalau saya pribadi belum. Enggak. Tapi belum. kalau teman-teman? Kalau teman ada, itu dia dari yang Dia teman saya juga ada. karena touringnya sendirian apa gimana? Iya, karena yang 2 motor itu. Oh berarti jadi Iya. ini juga tuh ya, jangan touring cuma 2 motor. Ya itu. Jadi catatan juga gitu Iya, ya. betul. Minimal kira-kira berapa ya Bang kalau touring Nah, enaknya kalau nyaman? minimal sih yang enak nyaman juga 4 motor ya 8 orang lah gitu 8 kan. orang lah Iya. ya. Iya, berboncengan atau Bonceng-boncengan. apalah gitu ya. Kalau Iya, 2 betul. orang mah bukan touring namanya. Iya. Pulang gawe. Berdua lo. Touring nggak? Touring ayo. Berdua motor doang. Iya. Pulang gawe itu mah. Bukan touring ya kan? Iya. Iya. Jauh-jauh berapa jam cuma berdua doang kan? Gabut kayaknya. Nggak pakai intercom ya kan? Iya. Ngapain lo ya kan? Heeh. Iya juga. Nah fungsi intercom juga itu ya. Betul. Komunikasi ya. Komunikasi enaknya. Jadi Oh, kayak ada kayak HT lah modelnya Iya, gitu betul. ya. Tapi ini udah terkoneksi, tapi ada Iya. radius tertentu. Iya, ya. emang ada radiusnya dia. Oke, tapi jangan pas lagi touring kasihkan ngobrol lah. Tetap fokus juga ke jalanan gitu kan ya. Dan jangan lupa lampu bilet. Dibiletin lah Bang Sarul. Cuk, 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 cuk. Oke, nah terus dari jalur yang dilaluin paling horor selain nyasar itu waktu touring kemana Bang? Selain yang di sini, emang ini doang yang paling horor. Dan jangan sampai ketemu lagi. Iya, saya juga malas banget itu dah. Nah, Udah kan capek. biasanya kan orang ketika touring atau kegiatan apapun terus ngalamin hal yang nggak ngenakin kan kadang ada orang kapok, ada orang nggak mau lagi. Iya. Menurut Bang Sarul sendiri gimana? Kalau saya pribadi sih untuk touringnya saya pasti mau lagi gitu. Cuman untuk jalur saya nggak mau lagi. Jalur apa tadi? Sawarna. Iya Sawarna. Iya. Nggak mau lewat itu lagi. Iya pokoknya. Nggak Tapi mau kalau ke lagi. Sawarna oke. Oke. Mungkin lewat Cibadak atau Iya. yang lainnya jalur Iya. jalur lain. Tapi lewat situ nggak mau. Iya, pasti putar balik lah, udah ketahuan kayak jalur begitu udah nggak mau dah. Oke. Nah, berarti selama emang abang touring tuh horor paling itu doang ya? Iya itu jalur perdana. itu ya? Iya. Jangan ada lagi lah. Nggak. Ya kan kalau horor lagi ntar gue undang lagi lo di mari. Oke, nah biasanya kan gini, ada asumsi-asumsi yang memang kalau podcast horor kan kadang ketika kita di suatu tempat terus pulangnya nggak nemuin titik itu, kayak seakan-akan kayak di dimensi lain dan sebagainya. Katanya ini mah ya, Iya. gitu kan ya. Tapi menurut Bang Sarul nih, ketika kejadian saat itu mungkin, oh iya gue nyasar beneran nih, gitu kan. Tapi kalau pas udah balik, mungkin pas mau tidur, bener kayak apa gue lewat jalur itu, gitu. Iya. Masuk ke logika apa enggak, gitu aja dulu. Kalau masuk ke logika sedikit masuk ke logika sih. Sedikit masuk logika. Masih sedikit. Tapi pas balik kan nggak ketemu maksudnya. Iya, di situ. Titik Masih ada sedikit kepikiran aja di situ. titik apa Ngeganjel. namanya percabangan itunya ya Iya, kan. nggak ada jalurnya. Oke, nah pernah ngalamin kejadian ganjil waktu di Cikidang nggak Bang? Selain itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena cuma itu Cikidang. doang ya? Iya, itu doang. Itu doang. Oke, ya wis. Sebelum ditutup nih, Bang Sarul kira-kira punya pesan apa nih untuk teman-teman semua yang mungkin mau touring dalam waktu dekat ini nih? Intinya sih saling komunikasi. Itu aja sih. Komunikasi, Iya. terus persiapan motor Betul. ya. Badan Persiapan. juga, fisik gitu ya. Iya, betul. Fisik juga paling Iya, utama iya, dan paling utama. itu udah paling penting banget deh. Terus baju, jaket dan sebagainya gitu kan nih kalau Safety riding lah. Iya, safety riding kalau pakai jaket sedang juga kan Iya. malam-malam kena angin pantai kan. Iya, betul. Apalagi kena apa asam lambung, Iya. kumat ya kan, wawe tuh di jalanan. Itu dia. Makin intercom, ini lewat mana nih? Karena pakai ini, iya Yonan Matika ya kan, touring tuh ya kan. Lewat mana cik? Wawe itu suaranya di intercom tuh.
gitu kan ya, maksudnya safety riding ya kan, Iya, pakai betul. apa namanya sarung tangan, Iya. sepatu, helm yang baik, SNI gitu ya. Iya. Iya. Wis, kita doakan semoga Bang Sarul ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua. Cerita dari Bang Sarul ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau touring ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Sarul, thank you Siap. banget ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.